Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah guys, seperti biasa kali ini saya akan memberikan edukasi sekaligus informasi mengenai pinjaman online. Karena banyak sekali di luar sana ya yang selalu mengeluh, "Kak, kenapa sih Kak ya pinjaman saya selalu ditolak?" Nah silakan teman-teman balik lagi ke belakang nih. Pernah nggak sih yang namanya galbay? Pernah nggak sih mengalami keterlambatan pembayaran? Atau memang teman-teman baru pertama kali mengajukan di pinjaman online? Bagi yang pertama kali tidak masalah, karena memang untuk pertama kalinya mengajukan memang selalu gagal. Namun ketika 2 atau 3 kali dalam pengajuan biasanya itu langsung di ACC. Beda halnya dengan yang kita galbay, mereka tidak akan meng-ACC ataupun menerima pengajuan kita karena kita memiliki riwayat yang tidak baik di pinjaman online sebelumnya. Apalagi kita galbay di pinjaman online OJK, itu sudah pasti susah sekali untuk ACC-nya karena data kita pastinya tersimpan dan bisa dicek ketika mereka melihat nik KTP kita. Nah, usahakan ketika kita sudah diterima atau pengajuan kita diterima di salah satu pinjaman online yang OJK, usahakan jangan pernah galbay dan lakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan tanggal yang ditentukan di dalam aplikasi. Nah, semoga informasi sedikit ataupun edukasi sedikit dari saya ini bisa membantu bagi teman-teman yang ingin mengajukan di pinjaman online. Dan tetap harus berpikir lagi ketika mengajukan, jangan sampai mengajukan dengan pikiran yang kacau, dan komunikasi lagi dengan keluarga bahwa kita ingin memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online. Oke guys, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya sudah ber-OJK yang cocok untuk teman-teman semua. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah guys, kali ini saya akan mereview pinjaman online Singa. Nah, Singa ini adalah aplikasi pinjaman dana tunai, cash kredit, cicilan, KTA online yang sudah berizin OJK. Dimana di Singa ini memberikan kita produk pinjaman dari 1 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah dengan jumlah pinjaman yang mulai dari untuk yang pertama kali biasanya mendapat pinjaman senilai 1.100.000 rupiah. Nah, kemudian untuk durasi tenornya yaitu lebih dari 91 hari sampai dengan 100 tahun ya. Jadi sangat lama sekali durasi pinjamannya. Ini semua nanti tergantung dari data-data yang sudah kita isi. Jadi nanti kita isi semua data yang diminta oleh aplikasi, nanti sehingga mereka akan memverifikasi data-data kita, maka keluarlah jumlah pinjaman dan limit pinjaman yang kita dapat. Nah, di sini mereka ada contoh simulasinya jika kita mengajukan pinjaman minimal 1 juta rupiah dengan biaya adminnya 15% dari pinjaman pokok yaitu 150.000 rupiah. Maka dana yang harus kita lunasi adalah 1.150.000 rupiah. Itu udah termasuk dari bunga pinjaman kita. Nah, kemudian di sini ada juga syarat dari pengajuan di Singa, yaitu harus memiliki KTP, berusia 20 tahun, kemudian nanti kita meregistrasi data, kemudian kita mengisi nomor rekening bank dan juga memiliki nomor handphone yang aktif. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajukan di pinjaman online ini dan bagaimana juga cara agar pinjaman kita bisa langsung di ACC? Oke, kita langsung aja, jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara pengajuan di Singa ini. Nah, pertama teman-teman harus download terlebih dahulu aplikasi Singa yang ada di Play Store ya. Silakan ketik Singa, maka nanti akan muncul aplikasi seperti yang di video saya ini. Silakan diklik install untuk proses downloadnya, dan nanti kita akan lanjut untuk pengisian pembuatan akun. Nah, di sini ya, sebelum kita pembuatan akun, kita harus menyetujui terlebih dahulu kebijakan privasi, ketentuan penggunaan, dan otoritas
berikutnya untuk mengevaluasi pinjaman kita. Jadi silakan teman-teman baca dari poin 1 sampai dengan poin 5, dan nanti jika teman-teman sudah paham dan mengerti, silakan klik setuju. Nah, kemudian setelah kita mengklik setuju, maka nanti di beranda awalnya di aplikasi Singa ini kita berkesempatan mendapatkan pinjaman sampai dengan 7 juta rupiah. Dan di bawah ini silakan teman-teman baca, ada peringatan dari aplikasi Singa bahwa kita harus berhati-hati segala bentuk tindakan dengan mengatasnamakan pihak Singa. Nah, di sini di bawah ini adalah berikut kode pembayaran melalui aplikasi. Jadi di luar dari kode pembayaran ini sudah dipastikan itu adalah penipuan. Nah, jika teman-teman setuju dengan penawaran yang diberikan dari aplikasi Singa, silakan klik ajukan sekarang. Nah, setelah ajukan sekarang barulah kita proses pembuatan akun, di mana di sini kita menggunakan nomor handphone yang aktif, yang kemudian nanti mereka akan mengirimkan berupa SMS verifikasi berupa kode OTP yang nantinya akan digunakan untuk mengaktifkan akun kita. Dan di bawahnya kita akan diminta untuk membuat password 6-12 huruf dan kombinasi dengan angka. Silakan klik yakin, kemudian kita lanjut untuk pengisian data-data diri. Nah, untuk data-data yang dibutuhkan di sini ada data diri, pekerjaan, data kontak, dan juga ada data bank, di mana masing-masing memiliki presentasenya ya. Jadi di sini untuk data diri 100%, artinya di sini kita harus mengisi semua data-datanya dengan benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian ada data pekerjaan, kemudian ada data kontak dan juga data bank. Nah, untuk data diri di sini berisikan kita mengupload foto KTP kita, yang kemudian nanti ketika kita mengambil foto eKTP dengan jelas, maka nanti akan terkirim data-data atau tersistem secara otomatis data yang ada di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya barulah kita mengisi nomor WhatsApp kita. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke pengisian data pekerjaan. Untuk data pekerjaan di sini berupa data-data di mana kita bekerja, berapa gaji yang kita terima setiap bulannya, kemudian berapa lama kita bekerja, dan juga jenis pekerjaan kita apa. Jadi silakan diisi sesuai dengan kolom yang diminta oleh pihak aplikasi. Kemudian selanjutnya baru kita mengisi data kontak. Untuk data kontak ini berupa nomor ponsel orang-orang terdekat kita seperti orang tua, suami atau istri, teman atau saudara. Jadi pastikan kita mengisi nomor kontak darurat yang valid agar nanti ketika mereka menghubungi kontak darurat kita bisa tersambung. Untuk nomor kontak darurat ini digunakan ketika kita mengalami keterlambatan atau galbay. Jadi kontak darurat inilah yang akan mereka hubungi. Jika teman-teman pembayarannya lancar, kemudian nomor handphone selalu aktif, maka mereka tidak akan menghubungi kontak. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita mengisi data bank. Untuk data bank ini digunakan ketika pencairan, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita. Nah, kemudian setelah kita mengisi data-data yang dibutuhkan, maka akan keluarlah limit pinjaman yang cocok untuk kita berdasarkan informasi yang kita isi di dalam aplikasi. Nah, di sini karena kita peminjam baru, maka saya mendapatkan pinjaman senilai Rp1.100.000. Di sini ada semua ya. Untuk total pengembaliannya senilai Rp1.452.000 dengan rincian pokok pinjamannya Rp1.100.000 dengan bunga Rp352.000. Kemudian untuk tenornya 80 hari dan tanggal pengajuannya, kemudian di bawah juga ada tanggal jatuh tempo. Jadi di sini sangat rinci sekali berapa pengeluarannya, berapa dana untuk kita, berapa yang masuk ke rekening kita. Jadi sangat jelas dan terinci. Nah, jika kita setuju, silakan kita klik perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh pihak aplikasi, maka nanti kita akan menandatangani berupa perjanjian ini, sehingga sebelum kita menandatangani maka dana tidak bisa masuk ke rekening kita. Nah, selanjutnya barulah kita menunggu proses pencairan ke rekening kita 1 kali 24 jam. Silakan dicek berkala. Jika memang belum masuk 1 kali 24 jam, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di dalam aplikasi.
Nah guys, itu ya informasi dari saya tentang singa. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.